Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan membuat mantan terpesona kepadamu. Ya. Jadi orang terpesona itu karena apa? Karena orang yang dia lihat itu memiliki kualitas ya yang tinggi. Kita sudah punya mobil. Bisa enggak kita terpesona melihat mobil lain? Sangat bisa. Ketika mobil yang kita lihat itu modelnya bagus, ya, desainnya bagus, kemudian harganya mahal, apalagi penumpangnya cantik dan ganteng, ya, maka itu jawaban kenapa kalau ada pameran mobil selalu ada SPG-nya, Sales Promotion Girl, yang bagi-bagi brosur tuh. Jadi mobilnya memang sudah bagus, ditambah SPG yang mempromosikan itu orangnya ramah, telaten, itu akan menambah daya tarik orang untuk melihat lebih jauh mobil yang ditawarkan tadi. Terpesona, padahal di parkiran dia sudah punya mobil. Jadi pengen punya mobil baru. Ya. Apalagi orang terpesona. Orang punya rumah. Bisa tidak dia terpesona dengan rumah yang lain? Bisa. Rumahnya mewah, megah, halamannya luas, nyaman. Wah, sudah. Semua orang bermimpi pengen punya rumah yang seperti itu, padahal dia sudah punya rumah. Ya. Orang bisa tidak terpesona dengan pasangan orang? Bisa. Ketika pasangan orang ini memiliki nilai kualitas yang lebih tinggi daripada pasangannya. Lebih cantiknya, lebih gantengnya, lebih kayanya, lebih pintarnya, dan segudang kelebihan lainnya. Nah, tetapi ada satu hal yang selalu orang lupakan. Apa itu? Bahwa terlepas dari fisik yang dilihat orang, ada 3 hal yang berkaitan dengan satu hal, ibadah yang orang lakukan. 3 hal ini akan mengangkat derajat seseorang menjadi lebih tinggi. Ya. Kalau orang punya sesuatu yang lebih tinggi dibanding orang lain, orang akan melihatnya. Apalagi ketika derajat seseorang yang mengangkat Allah. Allah angkat derajatnya. Karena apa? Satu hal, ibadahnya. Nah, ada 3 hal dalam ibadah yang orang lakukan dan Allah pasti angkat derajatnya. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Ala adullukum ala ma yamhullah bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaqul wudu'i alal maqarihi wa kasyratul khuta ilal masajid. wantizarus sholati ba'da sholah.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat. Beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Yang kedua banyak melangkah menuju masjid. Yang ketiga menunggu sholat setelah sholat. Ya, jadi orang yang ibadahnya tekun ya, 3 hal ini dia kerjakan. Dia selalu menyempurnakan wudhunya. Pernah tidak melihat orang berwudhu? Cepet banget. Airnya belum sampai ke siku, sudah ganti anggota tubuh yang lain yang dibasuh. Ya. Pokoknya wudhunya cepat dan tidak sempurna. Ini adalah orang yang selalu menyempurnakan wudhunya meski dalam keadaan yang sulit. Misal bangun pagi hari mau mengerjakan sholat subuh, sudah seminggu hujan turun, dinginnya luar biasa, tapi dia tetap berwudu dengan sempurna. Ya, kan banyak tuh kalau dingin, aduh wudhunya cepat-cepatan saja. Ini tidak, dia berwudu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, orang yang memperbanyak melangkah menuju masjid. Ya. Jadi kalau kondisinya sudah normal ya, sudah baik begitu, semoga pandeminya sudah selesai, kita bisa memulai rajin dan tekun untuk beribadah bersama-sama di masjid. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu menunggu antara satu waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya. Selesai sholat zuhur, sudah lega, sudah selesai berdoa. Dan dia selalu mendengarkan, oh sudah masuk waktu azan asar, dia segerakan mengerjakan sholat. Ya, karena ada manusia, aduh, kok perasaan baru sholat zuhur sudah mau jam 3 nih, sudah mau azan asar, ada tuh. Merasa masuknya waktu sholat itu jadi beban, ada. Tapi ini tidak, dia bahagia. Selesai sholat zuhur, kangen untuk segera sholat lagi. Orang yang sholat itu menjadi kebutuhannya dan menjadi kebahagiaannya. Bahagia dengan sholat. Nah, ketika 3 hal ini orang lakukan, maka Allah akan mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Derajatnya Allah langsung yang angkat. Kalau manusia kan ada orang yang kaya, manusia yang menghormatinya, mengangkat derajatnya. Ya, ini Allah langsung yang angkat derajat manusia yang demikian. Maka semua orang akan terpesona kepadanya, akan melihat kepadanya. Ya. Nah, karena itu tekun beribadah dan terus memperbaiki ibadah kita dari waktu ke waktu. Ya, insya Allah akan Allah berikan derajat yang mulia sehingga dia menjadi dihargai, dihormati, dan dicintai oleh semua orang, termasuk mungkin oleh mantannya dan siapapun orang yang dia cintai akan mencintainya pula. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.